Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Dalam renungan pagi ini, kita masih ada di dalam membahas tentang doa Bapa kami, di mana doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan juga kita percaya bahwa pengajaran ini juga berlaku kepada kita sampai hari ini. Dalam pembahasan kali ini, kita ada di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, dalam doa ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Karena setiap orang tidak luput dari segala kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sebab firman Tuhan yang berkata di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-8, demikian firman Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Artinya bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta pengampunan kepada Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Namun dalam hal ini perlu kita pahami dengan benar bahwa kita diampuni oleh Tuhan bukan karena kita mengampuni orang lain. Sebab pada waktu kita percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan percaya kepada pengorbanannya yang telah Ia kerjakan di atas kayu salib, yang telah memperdamaikan kita dengan tubuhnya sendiri. Sebab keselamatan kita bukan karena usaha dan perbuatan baik kita. Sebab firman Tuhan yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan dan pengampunan kita di dalam Tuhan adalah kasih karunia semata di dalam Kristus. Sehingga oleh karena kasih karunia itu, kita tidak hidup lagi di bawah kutuk atau di bawah hukuman, tetapi keselamatan kita karena kasih karunia Kristus semata. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa di dalam nats ini mengatakan bahwa dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku, kita mengampuni orang lain adalah bentuk respon kita dari pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan. Kita telah menerima pengampunan dari Tuhan secara cuma-cuma oleh karena kasih karunia. Maka kita juga wajib mengampuni orang lain. Karena kita pun dahulu kita sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Namun oleh karena kasih karunia-Nya Dia berikan kepada kita pengampunan. Dan kasih karunia Kristus itu kita harus mentransformasikan kepada orang lain, kepada orang yang bersalah kepada kita. Sebab kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, berarti kita nggak meresponi pengampunan dari Tuhan, sehingga kita masih tetap berdosa. Kerinduan Tuhan bagi kita, supaya kita mengampuni. Sebagaimana kita menerima pengampunan dari Tuhan, demikian juga kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudaraku, di suatu kesempatan, Rasul Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Selanjutnya Tuhan Yesus membentangkan sebuah perumpamaan tentang pengampunan. Ia berkata, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu.
Maka sujudlah kawannya itu untuk memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudaraku, sangat jelas di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini bahwa pengampunan itu dimulai dari Tuhan, dan kita melanjutkan pengampunan itu untuk orang lain. Sebab di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14 berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Jadi di dalam doa Bapa kami ini mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita meminta pengampunan dari Tuhan, kita juga wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya.